Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala al-ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujur a'malihim min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malik al-akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyafi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Surah Ali Imran ayat 103. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Surah Al-Hujurat ayat 10. Jamaah salat Jumat, jamaah Masjid Al-Ukhuwah Al-Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menggambarkan kepada kita ada dua hubungan yang paling kuat saat kita menjalin kebersamaan dan saat kita menghargai dunia yang kita sebut dengan ad-da'wah al-islamiyah. Yang pertama itu adalah keimanan, dan yang kedua itu adalah persaudaraan. Yang keduanya itu disambung menjadi al-ukhuwah al-islamiyah. Dan tema itu hari ini menjadi tema kita, bagaimana menjalin persaudaraan dalam keimanan yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah, yang tentunya dalam gerakan dakwah. Ada apa dengan ukhuwah? Al-ukhuwah adalah perkembangan kata yang berakar dari akhun, yang sering dikenal dengan istilah lain yang disebut dengan al-ikhwan atau al-ikhwah. Ketika kita mengartikan akhun, maka akhun itu adalah saudara kandung. Dan kita dapat mengilustrasikan bagaimana ketika persaudaraan yang dibangun itu ibaratnya seperti persaudaraan antara kakak dan adik, yang itu bersumber dari rahim yang sama, memiliki kedua orang tua yang sama, dan dalam alur kehidupan, dalam perjalanan sejarah kehidupan yang sama, sejak kecil hingga dewasa, dikenallah dengan istilah al-akh, yang diartikan dengan saudara. Dalam pengkhususan makna akh itu ada dua, ada syakik dan ghairu syakik.
Ada yang kandung dan ada yang bukan kandung. Tetapi kedua makna itu memiliki akar yang sama, karena persaudaraan itu dikuatkan dengan akidah, dikuatkan dengan keimanan. Sebagaimana yang difirmankan pada surah Al-Hujurat yang kita angkat, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah awalkan kalimat itu dengan innama. Ada huruf yang fungsinya mentakkid, menguatkan, dan penguatan itu bermakna stressing, yang menunjukkan bahwasanya kata yang muncul setelah huruf takkid itu adalah kepastian, kebenaran. Sehingga kita bisa mengartikan orang-orang yang beriman itu pada hakikatnya mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka saling berislahlah, saling mendatangkan kebaikanlah di antara sesama saudara kalian. Ada huruf yang menjawab pada huruf fa yang disebut dengan fa sababiyah. Dan ketika fa itu menekankan jawaban daripada penekanan yang di awal, maka itulah yang menjawab. Persaudaraan seiman, seakidah, seagama itu dikuatkan untuk saling islah. Islah itu dari kata-kata aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu itu diambil dari 3 kata yang berakar dari solaha. Solaha itu artinya baik. Semua kebaikan itu ketika mendatangkan sesuatu dan sesuatu itu tetap bermakna baik, maka itu kita artikan dengan istilah kemaslahatan. Maka tidak ada orang hidup dalam profesi apapun, dalam keadaan dan situasi apapun, dalam takdir yang ditentukan oleh Allah dengan kekuatan seperti apapun, kecuali dia diminta untuk mendatangkan sesuatu yang disebut dengan kebaikan. Tidak punya uang, ia tetap berbuat baik. Kebanyakan uang, dia tetap melakukan kebaikan dan mempertahankan untuk berjuang pada kebaikan. Tidak punya ilmu, dia tetap belajar tentang kebaikan. Tapi orang yang kebanyakan ilmu atau sangat berilmu, kita sebut ia saintis, maka ia tetap akan berjuang dengan kebaikan. Maka visi dan misi yang diajarkan Allah di poin yang pertama disebut dengan gerakan membangun persaudaraan, ketika jalinan itu diperkuat dengan persaudaraan dalam keimanan, yang kita sebut di poin yang pertama dengan al-ikhwah atau al-ukhuwah fil iman, persaudaraan dalam koridor keimanan. Jamaah Masjid Al-Ukhuwah Al-Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama masjid ini. Masjid ini bernama masjid yang dibangun dengan landasan membangun persaudaraan keislaman. Ketika keislaman diartikan dengan aslama. Aslama itu diartikan dengan akhda'a, menunduk, merendah. Ata'ah, memiliki ketaatan. Artinya keislaman itu dibangun dengan ketundukan dan dengan ketaatan. Tidak cukup ketundukan dan ketaatan, anqada yunqidu, yang diartikan dengan kepatuhan. Maka persaudaraan yang dibangun adalah persaudaraan yang dibangun karena keyakinan kepada Allah untuk tunduk, untuk patuh, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ketika keimanan itu menjadi pondasi yang memperkuat dalam jalinan ukhuwah Islamiyah, maka ia akan dikuatkan dengan poin yang kedua, al-ukhuwah fil akhlaq atau al-ikhwan, persaudaraan dalam membangun akhlak atau dalam membangun peradaban. Firman Allah yang kita angkat pada surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu
bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Allah perintahkan satu dengan kalimat i'tasimu, berpegang teguhlah. Itu perintah. Dan Allah sandingkan dengan kalimat berikutnya, wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai, berkelompok. Ada perintah, ada larangan. Tidak ada manusia yang hidup ketika ia berakhlak, ketika dia menjalin adab, maka dia hanya akan berpegang kepada dua hal. Ada perintahnya atau adakah larangannya. Ketika perintah dan larangan ini kita kembalikan kepada kaidah, maka ada kaidah yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujub wal aslu fin nahyi lit tahrim. Asal usul perintah itu wajib untuk dilakukan, dan asal usul larangan itu adalah haram untuk dikerjakan. Nah, adab yang dibangun ketika persaudaraan itu dibangun dari al-ukhuwah fil akhlaq, al-ikhwan fil adab, maka ia akan berpegang kepada dua prinsip itu tadi. Adakah perintah yang memerintahkannya, atau adakah larangan yang tidak membolehkannya. Yang ketiga, jalinan persaudaraan keislaman dalam berdakwah akan berpegang kepada keilmuan. Karena tidak ada persaudaraan yang dibangun kecuali saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi. Dan itu hanya bisa diketahui dari ilmu, dari peradaban yang memunculkan sebuah pengetahuan. Maka al-ikhwan, al-ukhuwah fil ilmi, ya, ini sangat dibutuhkan. Kalimat wa'tasimu bihablillah, ada kata-kata hablullah. Hablullah inilah yang diartikan oleh para mufassir dengan agamanya Allah. Ketika agama Allah yang dipegang, maka ia tidak akan kembali kemana-mana kecuali ia berpegang kepada buhul-buhul agama Allah. Buhul-buhul agama Allah itulah yang disebut dengan Alkitab was sunnah an-nabawiyah as-sahihah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak akan ditemukan pertentangan ketika yang kita pegang itu adalah Al-Quran. Tidak akan ada pertentangan karena yang kita pegang adalah yang prinsip al-ittifaq fil usuliyah wal ikhtilaf fil furu'iyah. Setiap perkara yang usul, yang prinsip itu pasti tidak akan mendatangkan pertentangan. Yang ada hanyalah al-ittifaq, kesepakatan. Tapi dalam perkara furu'iyah itu akan terjadi al-ikhtilaf. Sebagai sosok yang berilmu, persaudaraan yang dibangun dalam konsep keilmuan, maka ia akan saling menghargai perbedaan karena ia berpengetahuan. Tetapi ketika persaudaraan itu tidak dibangun dengan keilmuan, maka ia akan lebih memunculkan pertentangan, perselisihan, karena ia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan khususnya ini adalah ilmu agama Allah. Yang keempat, al-ikhwah fil amal. Ada persaudaraan yang dibangun, dan itu persaudaraan dalam beramal. Allah selalu menguatkan dua kalimat yang tidak pernah terpisah. Amanu wa amilu as-salihat. Orang yang beriman dan orang yang selalu beramal saleh. Poin yang keempat itulah yang paling menentukan. Sebuah perbuatan, pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, as-salih. Yang tadi derivasi dari kata-kata aslaha, kemaslahatan, yang selalu mendatangkan kebaikan, ia akan selalu dibangun dengan kekuatan keimanan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari 4 poin ini kita pegang. Bagaimana jalinan persaudaraan dalam gerakan dakwah keislaman adalah jalinan kekuatan yang dibangun satu, dari keyakinan atau keimanan. 2, dari akhlak atau adab. 3, dari ukhuwah persaudaraan dalam keilmuan. Dan yang keempat, ukhuwah persaudaraan
dalam beramal saleh, dalam berbuat sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kita letakkan akidah di awal, setelah itu kita letakkan adab. Ada adab sebelum ilmu. Banyak orang berilmu, banyak orang-orang pintar, tapi miskin adab, miskin akhlak. Banyak orang-orang yang berakhlak, beradab, tapi sayang tidak berilmu dan berpengetahuan. Nah, dari sini bangunlah persaudaraan dengan kalimat fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Ketika 4 rentetan ini kita lakukan, disitulah kesempurnaan nikmat Allah akan membersamai kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dalam kebersamaan, keukhuwahan, dan membangun persaudaraan dengan segala kemuliaan, semata-mata memunculkan kebaikan-kebaikan yang Allah tuntunkan, yang Allah ajarkan untuk kita, untuk kemaslahatan dan kebaikan kehidupan kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ad-Dariyat ayat 56, yang artinya dan tidaklah aku ciptakan. Ada harfun nafi yang diartikan dengan tidak atau bukanlah pada huruf ma, yang artinya meniadakan. Berarti bukanlah, tiadalah maksud Allah menciptakan al-jin wal ins. Hanya 2 makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yaitu jin dan manusia. Tidak ada selain makhluk itu. Di dunia ini hanya Allah ciptakan 2 itu, bangsa jin dan manusia. Illa, ada harful istisna, pengecualian. Maka ketika huruf nafi setelah itu ditemukan dengan harfun istisna, maka dia akan menjadi takkid yang menguatkan, tahqiq yang membenarkan, sehingga kita sebut dengan istilah isbat, ada ketetapan, liya'buduni, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi hakikat ibadah yang diisbatkan pada ayat itu, ditetapkan oleh Allah di ayat itu cuma ibadah. Artinya apa? Ya gerakan dakwah dalam membangun kebersamaan dalam persaudaraan, yang penting ibadah. Bentuk dan kaifiahnya ibadah itu macam-macam. Tidak saling menyalahkan, tetapi saling menghargai. Boleh menyalahkan, tetapi punya ilmu untuk menyalahkan. Boleh membenarkan, tapi juga punya ilmu untuk membenarkan. Bukan saling menyalahkan atau saling memberi pembenaran, tapi tidak punya ilmu. Kenapa ini salah? Kenapa ini benar? Makanya ketika terjadi 2 perbedaan, di antara kedua perbedaan itu memiliki pengetahuan yang tinggi, maka yang ada itu adalah saling menghargai.
fikih 4 mazhab itu tidak saling menyalahkan, tetapi saling menghargai. Al-Allamah Al-Imam Al-Malik itu min ahlil hadis, sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit hadis. Al-Allamah Al-Imam Hanafi itu ahlul ra'yi, dikit-dikit logika, dikit-dikit logika. Terjadi pertentangan, terjadi perbedaan, tapi tidak saling menyalahkan. Kedua imam ini punya murid namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi namanya murid tidak mau sama dengan gurunya. Terkadang Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik, terkadang Imam Syafi'i mengikuti Imam Hanafi. Ketiga ini memiliki murid yang terakhir yang dikenal dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hakikat hidup kita ini yang penting ibadah. Tetapi dengan konsep al-ukhuwah itu tadi, ibadah itu akan termaknai saling menghargai dan saling tidak menyalahkan. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang selalu tafaqquh fiddin, memahami dan mau mempelajari apa hakikat dibalik agama yang telah Allah turunkan untuk kita, dan semoga kita diselamatkan dalam kebaikan dan selalu tetap istiqomah meneguhkan dengan segala kebaikan dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Qim shalah.